masih bersama Ustadz Dr. Ashari Masduki MA selaku Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Kediri, dan di tema kita kali ini adalah ketentuan-ketentuan orang yang tidak berpuasa. Tadi juga sudah disampaikan bahwasanya ada ketentuan-ketentuan orang yang tidak berpuasa. Ini wajib mengqadha, kemudian wajib mengqadha dan juga bayar fidyah, kemudian hanya fidyah saja, kemudian qadha dan juga dia melaksanakan kafarah. Nah, ini yang terakhir Ustadz, dia wajib mengqadha dan kafarah. Nah, ini kafarah ini apa sih? Ya, terima kasih. Jadi orang ada yang terakhir ini, dan ini satu orang saja, yaitu orang yang membatalkan. Jadi dia membatalkan puasanya dengan jima, bukan orang yang membatalkan dengan makan atau minum kemudian melakukan jima ya, tetapi dia membatalkan puasanya itu dengan jima, hubungan suami istri. Ini yang ditanggung banyak ya di sini. Yang pertama, dia berdosa besar, berdosa besar. Kemudian yang kedua, ini adalah dia wajib untuk mengqadha. Kemudian yang ketiga adalah dia wajib untuk kafarah. Kafarah itu semacam dia untuk menebus dosa, dosa dia yang telah dia lakukan. Nah, kafarahnya ini adalah kafaratul zihar namanya, yaitu kafarah bagi pelaku zihar. Apa itu kafarahnya? Yang pertama adalah memerdekakan budak, budak yang mukmin. Ini yang pertama, jika ada budak. Tapi sebelum ke kafarah perlu kita sampaikan dulu ya. Tadi mereka yang diwajibkan untuk membayar kafarah ini adalah apabila dia melakukan hubungan suami istri itu dengan sengaja dan tidak dipaksa. Kalau ada yang maksa misalnya, meskipun itu ya kayak nggak terjadi ya, tetapi seandainya dia dipaksa untuk melakukannya, maka nanti dia tidak ada kafarah bagi sini, dan dia ingat bahwa dia sedang berpuasa. Nah, kafarahnya yang tadi yang kita sampaikan, yang pertama apa? Yaitu memerdekakan budak yang mukmin. Jika kemudian dia nggak bisa memerdekakan budak ini karena budaknya nggak ada, seperti pada masa sekarang ini nggak ada budak. Kila ada di sebagian daerah di Afrika, tetapi sudah nggak diperjualbelikan. Kalau misalnya nggak ada budak karena memang nggak ada budak lagi, atau dia nggak punya uang untuk beli budak untuk dimerdekakan, maka baru bergeser kepada yang kedua. Jadi ini berurut, bukan memilih ya, bukan memilih. Baru kalau yang pertama tidak mampu, maka baru dia berkewajiban pada kafarah yang kedua, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan yang dimaksud di sini adalah 2 bulan qamariyah, bukan syamsiyah, bukan bulan umum. Januari, Februari, bukan itu, tetapi bulan Hijriyah. Dia harus berturut-turut, tidak bisa misalnya dalam 1 hari tidak berpuasa. Jika dalam 1 hari tidak berpuasa karena sebab apapun, maka dia harus mengulangi lagi. Misalnya dia sudah berpuasa selama 50 hari, kemudian hari yang ke-51 hari yang ke-51 dia sakit, tiba-tiba sakit, nggak kuat untuk puasa, sehingga dia membatalkan puasa. Maka di sini harus ngulang lagi dari awal. Dari awal lagi. Nggak bisa dia nanti setelah sembuh melanjutkan, nggak bisa. Jadi di sini harus mutawaliyat, artinya 2 bulan itu mutawaliyah ini harus berturut-turut, tidak bisa diselingi dengan tidak puasa, misalnya 1 hari karena musafir, karena sakit, atau karena tanpa ada uzur. Ini semuanya maka harus diulang dari awal lagi jika tidak berturut-turut. Jadi karena di sini memang ada syarat puasa yang dia jalankan 2 bulan itu harus dilakukan secara berturut-turut. Kemudian yang ketiga, jika nggak mampu, sebulan Ramadan aja dia nggak mampu misalnya, kemudian ternyata dia nggak mampu juga dalam berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka di sini beralih kepada yang ketiga, yaitu memberikan makan kepada 60 orang miskin. Jadi masing-masing itu 1 mud, masing-masing 1 mud makanan pokok daerah, dia memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin.
Jika nggak mampu juga memberikan makan 60 orang fakir miskin, nggak mampu, maka di sini tetap menjadi tanggungan dia. Tetap menjadi tanggungan dia sampai salah satu dari 3 ini mana yang lebih dulu dia mampu, maka dia wajib melakukannya. Jadi mana yang dia mampu, misalnya mampu yang lebih dulu adalah memberikan makan 60 orang fakir miskin, maka dia wajib untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Jika yang mampu duluan adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka dia melakukan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang jelas kalau 3-tiganya dia tidak mampu, maka dia masih punya tanggungan. Dia masih punya tanggungan untuk membayar salah satu dari kafaroh, 3 kafaroh ini, mana yang lebih dulu dia mampu. Ini ketentuan-ketentuan di dalam membayar kafaroh. Karena itulah maka seseorang harus berhati-hati ya. Ini bukan hanya dia masalah tidak berpuasa, tetapi dia juga jatuh kepada salah satu dosa besar, yaitu membatalkan puasanya dengan melakukan hubungan suami istri. Karena melakukan hubungan suami istri ini di bulan puasa ini kan tidak dilarang secara mutlak. Malam hari kan bisa. Kenapa harus siang hari dia melakukannya, sementara ada waktu malam yang waktunya juga hampir sama dengan siang kan? Nah ini kalau seandainya seseorang melakukannya di siang hari, ini kan betul-betul orang yang teledor dan betul-betul orang yang tidak memperhatikan terhadap larangan agama. Karena itu dia dihukumi jatuh kepada dosa besar. Seperti itu. Ada pertanyaan Ustaz, bahwasanya jika tadi disampaikan kenapa karena siang ini memang waktu yang diharamkan jika orang berpuasa melakukan hubungan suami istri. Nah, ketika malam Ustaz kemudian kita tidak mandi besar melewati waktu subuh Ustaz. Ini puasanya seperti apa Ustaz? Nah, puasanya tetap sah ya. Puasanya tetap sah selama hubungan suami istri itu tidak dilakukan setelah subuh, pada waktu subuh dan setelahnya pada siang hari, maka puasanya tetap sah. Dan itu pernah terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya seseorang ketika sahur dia melakukan hubungan suami istri misalnya, kemudian dia tertidur, begitu bangun sudah selesai subuh misalnya, sudah habis subuh, maka puasanya tetap dilanjutkan, dia tetap sah, puasanya bisa lanjut dan dia mandi janabah habis subuh tidak masalah dan tidak membatalkan puasanya. Dan ketentuan kafarah ini tadi kafarah itu kan penebusan dosa tadi. Nah ini ketentuannya suami sendiri, istri sendiri atau suami. Jadi ini yang berkewajiban untuk membayar kafarah adalah suami, bukan istri. Nah, kalau istri bagaimana? Dia nggak akan mampu ya untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut juga tidak bisa karena ada rutinitas haid itu setiap bulan dan misalnya memberikan makan 60 fakir miskin, juga seorang suami itu kan orang yang dinafkahi, bukan orang yang memberi nafkah, sehingga yang suami yang istri sehingga dia tidak berkewajiban untuk membayar kafarah. Jadi kewajibannya ada pada suami, bukan ada pada istri. Kemudian apabila yang ketentuan yang kedua, pemberian makan 60 fakir miskin itu berupa makanan. Jadi di sini it'am, memberikan makanan yang sudah disajikan, ya, disajikan. Tidak seperti yang fidyah tadi. Berupa bahan makanan pokok. Nah, itu tadi sahabat Madu TV Nusantara dimanapun Anda berada, ketentuan-ketentuan orang yang tidak berpuasa. Mungkin masih banyak lagi keadaan-keadaan yang dimana kita boleh dan tidaknya tidak berpuasa dengan ketentuan wajib qadha atau wajib mengqadha ibadah fidyah. Nah, ini mungkin bisa disimpulkan Ustaz dari dialog kita pada kali ini. Ya. Jadi pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada intinya kita sebagai seorang muslim wajib kita untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Tetapi ada orang-orang yang tidak diwajibkan untuk berpuasa atau dibolehkan dia untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan dengan ketentuan-ketentuan yang kita semuanya harus memahaminya agar kita
nantinya tidak di akhirat kelak kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Jangan sampai seseorang misalnya dia tidak berpuasa kemudian dia tidak mengqadha'nya padahal berkewajiban mengqadha', atau misalnya dia tidak berpuasa, dia berkewajiban fidyah tetapi dia tidak melakukannya, maka ini nanti akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat yang abadi. Karena itu ilmu dalam hal ini menjadi salah satu kunci yang bisa menyelamatkan kita, kaitannya juga dengan masalah puasa ini. Nah, terima kasih Ustadz Dr. Ashari Masduki MA, Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Kediri, yang sudah memberikan paparannya tentang ketentuan orang yang tidak berpuasa pada tema kita kali ini.